Menurut teori Freud, fase yang pertama itu disebut fase oral. Fase ini berjalan dari usia 0 sampai 1 tahun. Mungkin sebagian dari kita udah pada tahu kenapa bayi itu ketika melihat benda apapun di hadapan mereka pasti dimasukin ke mulut. Baik itu jari atau makanan ataupun mainan pasti langsung dimasukin ke mulut. Jadi ternyata itu semua dikarenakan menurut Freud, anak usia 0 sampai 1 tahun itu memiliki kepuasan di mulut. Itulah yang menyebabkan mereka memasukkan benda-benda ke mulut mereka sehingga mendapatkan rasa senang dan bahagia. Jadi fase ini disebut fase oral karena di sini bayi membangun relasi pertama dengan realitas eksternal adalah dengan cara menyusui atau oral. Selain menyusui, bayi akan memainkan mulutnya dengan jari, misalnya, dan terus mengeksplor bagian tersebut dengan memasukkan segala jenis benda ke mulutnya. Dikarenakan itu, fase ini memfokuskan kenikmatan utama bayi pada aktivitas yang berorientasi di mulut, seperti menelan, baik itu makan ataupun minum, dan juga menghisap, seperti menyusui atau memasukkan jari-jari tangannya ke mulut. Yang kedua itu fase anal. Jadi fase ini berlangsung dari usia anak 1 sampai 3 tahun. Jadi pada tahap ini daerah erogen sumber kepuasan anak itu adalah zubur. Daerah erogen adalah bagian-bagian tubuh tertentu yang membangkitkan hasrat erotik. Akan mendapatkan pemuasan erotik atau seksualnya itu melalui zubur ketika buang air besar. Jadi pada fase ini orang tua melakukan pengenalan disiplin dan kebersihan atau yang biasa disebut dengan toilet training. Jadi anak akan diajarkan bagaimana melakukan buang air besar dan tempat yang benar untuk buang air besar. Oke, selanjutnya ada fase palik. Pada fase ini rentang usia anak 3 sampai 5 tahun. Fase ini fokus utama libido adalah pada alat kelamin. Di sini anak-anak juga menemukan perbedaan antara pria dan wanita, munculnya Oedipus kompleks yang diikuti oleh fenomena contraction ancient pada laki-laki dan penis envy pada perempuan. Oedipus kompleks yaitu ketika anak laki-laki akan menganggap ayahnya sebagai kompetitornya dalam berebut kasih sayang ibunya, begitupun sebaliknya pada perempuan. Yang keempat ada fase laten. Freud meyakini bahwa pada tahun keempat dan kelima sampai masa puber, baik itu pada anak laki-laki maupun perempuan, fase ini disebut juga dengan psikoseksual yang non-aktif. Fase laten ini sebagian dimunculkan oleh upaya orang tua menghukum atau mencegah aktivitas seksual sang anak. Di sini, apabila orang tua berhasil menekan aktivitas ini, maka anak akan meresepsi dorongan seksual mereka dengan mengarahkan energi psikis mereka ke arah sekolah, teman, hobi, serta aktivitas non-seksual lainnya. Fase laten ini biasanya juga berakal pada peninggalan filogenetis kita. Masa laten diperkuat oleh supresi terus-menerus, oleh orang tua, juga guru, dan oleh perasaan-perasaan internal. Seperti rasa malu, rasa bersalah, dan moralitas dorongan seksual. Tentu saja, tetapi ada di masa laten ini hanya saja hambatan dalam pencapaian tujuan dari dorongan-dorongan tersebut. Sekarang, libido yang tersublimasi muncul dalam bentuk pencapaian sosial dan kultural. Selama periode ini, anak-anak grup atau geng, hal tak mungkin terjadi di masa inovatif ketika dorongan seksual sepenuhnya bersifat autoerotis. Yang terakhir ada fase genital. Masa pubertas menandai penyandaran kembali atas tujuan seksual selama masa puber. Kehidupan seksual seorang memasuki fase keduanya, yang mempunyai sederetan perbedaan mendasarkan dari periode infantil. Periode infantil yang pertama, remaja melepaskan otoritasnya dan mengarahkan energi seksualnya kepada orang lain dan tak lagi pada diri mereka sendiri. Yang kedua, di masa ini reproduksi dapat dilakukan.
Yang ketiga, sekalipun rasa iri terhadap penis terus bertahan pada anak perempuan, bagi mereka, vagina mendapatkan status yang sama dengan penis di masa bayi. Yang keempat, seluruh dorongan seksual mengalami organisasi yang lebih utuh dan komponen-komponen yang semula beroperasi secara berlapis-lapis di awal masa remaja. Mulut, anus, dan wilayah yang memberikan rasa menyenangkan kini melengkapi genital yang berkembang menjadi zona erogen yang paling penting. Zona-zona erogen yang lebih rendah terus menjadi alat yang memberikan kesenangan seksual. Misalnya mulut yang mempertahankan kebanyakan aktivitas masa bayi yang membuat seseorang menghentikan tindakan menghisap ibu jari tetapi menggantikannya dengan merokok atau mencium pasangannya. Dari uraian fase perkembangan psikoseksual menurut Sigmund Freud di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan anak adalah proses kematangan seorang individu yang mengacu pada penyempurnaan fungsi sosial dan psikologis dalam diri seseorang dan berlangsung sepanjang hidup. Menurut Sigmund Freud, kepribadian sebagian besar dibentuk oleh usia 5 tahun. Awal perkembangan berpengaruh besar dalam membentukan kepribadian dan terus mempengaruhi perilaku di kemudian hari. Jika tahapan psikoseksual ini selesai dengan sukses, maka hasilnya adalah kepribadian yang sehat. Sekian video dari kami, semoga bisa dipahami dengan baik ya.